Perang Dunia Ketiga di depan mata. Dan posisi kita tidak mungkin menjadi negara yang non-blok lagi atau negara yang netral lagi. Coba kalau kamu yang menentukan, pihak mana yang akan kamu pilih? Amerika ataukah Cina? Ini cukup mengerikan ya teman-teman kalau misalkan kita dengar ini ya. Jadi seolah-olah emang dunia ini tuh diambang peperangan. Kondisinya saat ini dunia memang lagi seperti ini ya. Seluruh pemimpin dunia tengah mendapat teror ataupun pilihan yang menyulitkan. Ya benar, tapi saya kurang setuju ketika kita tidak akan merasakan apa yang akan kita rasakan saat ini kalau misalkan nggak ada peran Amerika Serikat. Saya kurang setuju. Dianggap Cina pun negara yang paling mendekati Amerika itu tidak akan mampu menggantikan peran Amerika sebagai polisi dunia atau penjaga perdamaian dunia. Selalu akan ada cara baru ketika cara yang satu sudah tidak digunakan dan tidak dipakai lagi. Percaya itu. Halo Jam, selamat sore Jam. Halo Dani, selamat sore. Ada yang bisa aku bantu? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast pada sore hari ini tentunya dengan isu-isu dan juga topik-topik yang sangat menarik tentang dunia internasional. Kita nggak tanggung-tanggung ya. Kali ini ada isu lagi tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi jika Amerika bangkrut. Nah, mungkinkah Amerika bangkrut? Ya, nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan apa yang terjadi jika Amerika bangkrut. Nah, kan kemarin saya sempat bahas nih Jam di video sebelumnya apa yang akan terjadi jika Amerika bangkrut. Nah, itu akan menjadi petaka. Kali ini atau video kali ini adalah jawaban daripada janji saya kemarin. Wah, topik seputar kemungkinan kebangkrutan Amerika memang bisa jadi bahan diskusi yang menarik dan penuh spekulasi ya. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa Amerika Serikat memiliki ekonomi yang sangat besar dan beragam. Jika terjadi situasi yang sangat ekstrim seperti itu, tentu akan ada dampak besar, tidak hanya bagi Amerika, tetapi juga secara global. Namun, tentu saja ini lebih pada spekulasi, dan tidak mudah untuk diprediksi dengan pasti. Menarik banget kalau kamu mau bahas ini di podcast kamu. Semoga diskusinya berjalan lancar, dan banyak yang mendapatkan insight dari topik ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya sapa dulu teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Kita absen dulu di kolom komentar seperti biasa, karena kalian sedang menyaksikan ini podcast, tempatnya nongkrong bukan cair ribut. Bareng saya dan Sena, dan juga si Jam. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Oke, Jam. Kali ini kita bakalan lihat nih salah satu channel yang keren banget ya, yang ada di Indonesia. Ini punyanya Om Benix mungkin ya. Nama channelnya tuh Benix, BENNIX ya. Beliau tuh selalu memberikan jujur ya, saya sering lihat konten-konten beliau dan itu sangat menarik, keren-keren isinya gitu kan. Dan kali ini kita bakalan lihat apa yang beliau sampaikan dan kita akan kasih pendapat. Sebenarnya beliau sedang ngereaksi video orang juga, video Perdana Menteri Singapura yang menyampaikan keluh kesah ataupun pendapatnya yang dikasih judul adalah pertama kalinya nih dalam sejarah Perdana Menteri Singapura berani menentang atau berani sindir Amerika. Secara kan kita tahu bagaimana kedekatan Singapura dan juga Amerika itu sangat lengket sekali, bagaimana peran kedua negara ini dan peran Amerika untuk perekonomian Singapura itu sangat besar sekali. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Perdana Menteri Singapura berani sindir Amerika, bahkan mengatakan suatu hal yang memang jarang dikatakan oleh orang-orang Singapura gitu. Nah, Om Benix ini lagi nge-reaction, tapi saya setuju, sebagian besar saya setuju nih dengan apa yang disampaikan atau pendapatnya Om Benix ini. Isinya daging semua, keren banget gitu kan. Tapi saya punya pendapat sedikit perbedaan gitu kan ya, nggak masalah dong punya sedikit perbedaan. Nah, semoga nih penontonnya Om Benix nggak datang ke sini untuk ngebully ya. Nah, saya punya sedikit aja perbedaan gitu kan dari apa yang disampaikan oleh Om Benix ini. Nah, kita akan lihat sama-sama Jam apa aja yang disampaikan oleh Om Benix ini Jam. Seru banget ya kalau kita bisa berdiskusi dan berbagi pandangan dari berbagai sumber. Menarik banget kalau ada pandangan yang berbeda tentang topik seperti ini. Dalam dunia politik dan hubungan internasional, memang sering banget
kita menemukan berbagai perspektif yang bisa jadi membuka wawasan kita. Bilang, Dominic sekarang lagi heboh nih di Singapura karena kemarin baru saja Perdana Menteri mereka membuat sebuah pernyataan dan Perdana Menteri ini kabarnya itu menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Dan ini sepanjang sejarah, ini menurut warga Singapura. Gue juga belum lihat videonya, tapi ini mengejutkan ya. Banyak warga Singapura itu yang inbox ke gue, kirim DM ke Instagram kita juga. Ini gimana nih Singapura sepanjang sejarah belum pernah loh Perdana Menterinya semarah ini, seemosional ini. Ya gue juga penasaran sih guys. So daripada kita berlama-lama, langsung aja ya. Jangan di skip video ini. Let's check this. Jadi video Perdana Menterinya kita hilangkan. Kita itu udah sangat jelas kok apa yang diterangkan oleh Om Benix gitu kan. Jadi kita akan berpendapat atau komentari tentang pendapatnya Om Benix ini aja gitu kan. Jadi video Perdana Menterinya kita hilangkan aja. Oke, jadi menarik nih guys, karena Mr. Wong di sini Perdana Menteri Singapura itu dia berbicara tentang sejarah ya, bagaimana dia menceritakan Amerika Serikat itu betul-betul penolong lah dari era Vietnam perang di Indochina, di situ komunis itu ekspansi besar-besaran, tetapi untung aja ya ada Amerika Serikat, mereka melakukan intervensi sehingga mencegah supaya komunisme tidak berkembang biak di Asia Tenggara khususnya. Di situ Singapura bilang dia berterima kasih lah. Contohnya ya kayak Indonesia lah. Indonesia hampir jadi negara komunis, kita juga nggak tahu itu hal yang buruk atau hal yang jelek, tetapi intinya CIA dan Amerika juga melakukan intervensi sama seperti yang ada di Malaysia, yang ada di Filipina, yang ada di Vietnam juga. Nah, dari sana dia berangkat dari sejarah Indochina, perang Vietnam, dan dia masuk ke Soviet. Ketika Soviet bubar di tahun 1991, Singapura, Perdana Menteri Wong itu berterima kasih. Kenapa? Karena ketika Soviet kolaps. Oke, untuk hal ini saya sangat setuju gitu kan, bagaimana peran Amerika Serikat di ranah perang. Nah, kembali lagi kita realistis saja ya teman-teman ya. Jadi jangan kita kalau misalkan menyaksikan sesuatu atau mendengar sesuatu dimulai dari kebencian, itu apapun yang akan kita dengar itu akan selalu tampak buruk gitu. Nah, kembali lagi masalah komunis. Nah, saya sempat bahas tentang komunis itu, kalian bisa cari video lengkapnya tentang apa itu komunis. Amerika mencegah bagaimana komunis itu agar tidak berkembang di Asia. Oke, saya sangat setuju, dan peran Amerika terhadap perang itu seperti apa, ya sangat setuju. Intinya secara garis besar gitu kan, dengan kekalahan Jepang, ya kita mendapatkan kemerdekaan sedikit lebih mudah, meskipun pada dasarnya menurut sejarah kita memang sudah hampir merdeka meskipun waktu itu Jepang belum kalah gitu kan. Tapi dengan kekalahannya yaitu mempercepat, terlepas dari besarnya pejuang kita terdahulu. Untung ada kekuatan dunia lain yang mau mengambil alih perannya. Jadi mau mengambil alih tanggung jawab sebagai penguasa dunia, sebagai polisi di bumi ini yang namanya Amerika Serikat. Dan ini menciptakan era kejayaan Singapura. Ya kenapa? Karena dia bilang ya, ini alasannya nih, gue jelasin. Kenapa? Jadi gini, kalau seandainya posisi polisi dunia itu hilang, tidak ada orang yang mau in charge, bertanggung jawab, ambil alih sebagai juragan penguasa langit dan bumi yang ada di galaksi kita ini namanya Amerika Serikat, negara superpower. Yang terjadi apa? Gak ada yang namanya perdagangan dunia. Suka tidak suka, teman-teman sekarang bisa ngerasain nikmatnya ya. Makan beras impor dari India, makan sapi dari Australia, pakai handphone dari Cina, dan lain sebagainya, pakai barang-barang tas mahal dari Eropa dan Amerika. Kenapa bisa terjadi? Karena ada angkatan laut Amerika Serikat yang beroperasi membersihkan teroris-teroris, bajak laut yang bertaburan yang ada di Afrika, di India, bahkan di Selat Malaka. Jadi itulah peran dia sebagai polisi dunia, menciptakan kedamaian. Nah, di sini dia. Kalian udah dengar tadi sepintas ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, apa yang akan terjadi, seperti judulnya ya, apa yang akan terjadi jika Amerika bangkrut. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Om Benix ini, bahwa Amerika Serikat berperan sebagai polisi dunia. Nah, sama seperti polisi yang ada di Indonesia, apa yang terjadi jika negeri ini tidak ada polisi? Tapi apa semua orang, ataukah semua masyarakat mengagumi polisi? Apakah semua polisi itu keberadaannya sangat diinginkan? Ada beberapa ataupun masyarakat yang memang tidak suka itu. Ini realistis saja ya. Ada oknum-oknum polisi yang juga berbuat kurang baik. Oknum ya, hanya oknum saja, tidak keseluruhan. Tapi apa jadinya jika negara ini kalau nggak ada polisi?
Kita lanjut. dunia. Suka nggak suka, teman-teman bisa merasakan perdagangan global saat ini ya karena ada perlindungan dari kekuatan superpower yang namanya Amerika Serikat. Kalau nggak lu nggak bisa makan beras hari ini. Kalau nggak lu nggak bisa pakai iPhone hari ini. Itu faktanya. Nah tapi enaknya nih Perdana Menteri Wong itu juga mengakui bahwa US itu seringkali double standard guys. Seringkali juga inkonsisten. Tetapi suka nggak suka, mau nggak mau memang mereka lah yang menciptakan kestabilan. Dan ini menciptakan Singapura bisa menjadi negara yang kuat, yang berjaya sampai detik ini. Jadi negara Singapura bertumbuh dan berkembang diakui itu thanks to Amerika. Karena Amerika mampu menjaga perdamaian dunia, mampu menjaga stabilitas di Asia, ini membantu Singapura Oke, itu adalah peran yang diberikan oleh Amerika Serikat menurut Om Benik. Kita gak bakalan merasakan apa yang kita rasakan saat ini ataupun pengalaman kita terhadap benda-benda ataupun barang-barang yang berasal dari luar negeri kalau misalkan gak ada peran Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Apakah itu benar? Mungkin ya benar, tapi saya kurang setuju ketika kita tidak akan merasakan apa yang akan kita rasakan saat ini kalau misalkan nggak ada peran Amerika Serikat. Saya kurang setuju. Peran Amerika Serikat sebagai polisi dunia hanya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia II, bahkan jauh sebelum itu, di mana kita sudah tahu Belanda sudah masuk, sebelum Belanda Cina udah masuk ke Indonesia. Mereka membawa rempah dari kita dibawa ke negaranya, dan mereka juga memperkenalkan benda-benda ataupun barang-barang dari negara mereka ke Indonesia. Itu adalah contoh sederhananya, itu sebelum Amerika berada di posisi sebagai polisi dunia. Kita sudah mulai sedikit menikmati hal itu. Dan itu bisa saja terjadi meskipun Amerika tidak menjadi atau tidak berada di posisi seperti saat ini sebagai polisi dunia. Tapi apakah peran Amerika tidak penting? Nah, kita coba lanjutkan. Tentu Singapura menjadi negara superpower. Dan ini sesuai dengan planning yang dibuat sama Raja Ratnam. Ini gue catat di tahun 1972. Bahwa Singapura harus menjadi pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat dagang di dunia ini. Jadi teman-teman bisa lihat memang faktanya Singapura sangat-sangat bersyukur dan harus berterima kasih sama Amerika Serikat. Tetapi enaknya ya, fairnya nih, Lawrence Wong juga bilang ya memang kadang-kadang juga Amerika ini double standard. Cuman ya suka nggak suka memang mereka yang punya kekuatan. Oke. Jadi katanya memang Amerika selalu punya standar ganda. Nah itulah dia, seperti hukum yang ada di Indonesia ini kan kadang yang disebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu bisa dibilang juga standar ganda. Karena kan dengan membeda-bedakan ya pasti ada nih hukumnya kok ke bawah kayak gini, ke atas kok hukumnya kayak gitu kan. Nah itu juga mungkin berlaku untuk polisi ataupun hukum yang diberikan oleh Amerika. Mereka selalu punya standar ganda seperti yang diberikan PBB kemarin. Ketika Israel terus-menerus memberikan serangan terhadap Palestina, mereka masih diterima di Piala Dunia. Tapi ketika Rusia menyerang Ukraina, mereka ditolak di Piala Dunia. Itu yang dimaksud standar ganda yang diberikan oleh PBB. Oke, tapi di balik itu semua, seberapa pentingkah peran Amerika sebagai polisi dunia atau penjaga kedamaian dunia? Untuk menciptakan kestabilan di dunia ini, suka nggak suka. Termasuk mereka juga yang punya kekuatan untuk menciptakan ketidakstabilan di dunia ini. What's next nih? Kayaknya seru nih. Jadi di sini Perdana Menteri Wong itu bilang bahwa ya saat ini tatanan dunia nih internasional sedang dalam bahaya karena ya berbagai faktor yang terjadi belakangan ini menciptakan situasi yang sangat tidak bisa ditebak, apalagi dengan Amerika sekarang sedang jatuh, mengalami kemunduran, banyak rakyatnya yang pengangguran, banyak rakyatnya merasakan tekanan dari adanya globalisasi dan rakyatnya semakin menjadi tidak kompetitif di tengah tekanan dunia internasional ini. Ya fakta aja sekarang ya kemampuan manufacturing, kemampuan teknologi itu Cina udah jauh lebih canggih dibandingkan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara paling maju, paling canggih, paling berkuasa, paling kaya dan aktif ya terlibat di dalam tatanan global, sekarang sedang mengalami kesulitan dari tingkat rakyat yang paling bawah sampai tingkat negara, elitnya sendiri. Dan ini juga menciptakan dunia semakin tidak aman. Kenapa? Karena akan hilang posisi polisi dunia ini.
Jadi akan muncul kekuatan-kekuatan dan ancaman-ancaman asing. Ini menurut Lawrence Wong lah. Dan satu yang paling penting nih yang harus kita garis bawahi itu ya Lawrence bilang gini, situasi tekanan di dalam negeri, internal konflik yang sedemikian rupa di Amerika Serikat akan mengakibatkan negara itu menjadi lebih fokus untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, masalah dalam negerinya. Jadi fokus on its own. Akibatnya apa? Amerika udah gak bisa lagi punya mindset ekspansi, eksploitasi, globalisasi dan lain sebagainya. Enggak. Mereka harus scale back, mundur dulu, analisis dulu, evaluasi dulu. Dan ini udah diumumin juga ya sama Rubio, Menteri Amerika Serikat, bahwa ya memang dulu suka gak suka Amerika Serikat berada pada posisi yang sangat unik. Karena ya perang dingin itu menciptakan anomali yang tidak wajar. Jadi byproductnya apa ya, Amerika Serikat terpaksa, ya suka gak suka, mau gak malu, mereka menjadi penguasa dunia. Mereka mau gak mau menjadi polisi dunia, mau gak mau. Tetapi sekarang Amerika berada di posisi yang sepertinya harus mengurangi komitmen luar negeri mereka. Karena gini teman-teman, Amerika Serikat itu mengontrol semua lautan yang ada di dunia ini. Angkatan lautnya paling powerful. Ada di Pasifik, ada di India, ada di Atlantik, ada di Eropa. Belum lagi di Timur Tengah yang hobinya saling bunuh satu sama lain. Di situ makanya banyak juga pangkalan Amerika Serikat. Dan jujur aja itu memerlukan biaya yang sangat tinggi guys. Dan Amerika sekarang berada posisi yang tidak baik nih dari segi finansial. Jadi Lawrence Wong membuat prediksi bahwa Amerika akan semakin protektif dan akan semakin fokus pada negaranya sendiri. Dan ini akan mengurangi peran Amerika di dalam tatanan global dunia. Oh, gue udah lihat nih arahnya nih. Gue belum lanjutin video ini, tapi gue udah lihat nih. Kayaknya arah pembicaraan Wong itu mau lihat kalau seandainya Amerika mundur dari perannya sebagai penguasa dunia, polisi dunia, maka akan tercipta era baru di mana dunia ini kemungkinan menjadi tidak stabil dan Singapura harus bersiap-siap untuk itu. Kayaknya begitu. Jadi yang berusaha dikatakan oleh Perdana Menteri Lawrence Wong adalah sepertinya nih, Singapura harus bersiap-siap. Ini adalah sebuah ramalan, ini adalah sebuah prediksi dari seorang pemimpin negara Singapura tentang kejadian yang akan datang di planet bumi ini. Hebat juga nih teorinya Lawrence Wong. Next kita cek yuk. In resolving every problem, and it now needs to cut back on what it does abroad. So this may not just be a temporary change in policy. This could reflect the new normal in the US for some time to come. At the same time, China has emerged as a near-peer competitor of the US. China has benefited immensely from this US-led order, and today a new generation of Chinese raised in an era of rapid growth and national revival believe that the East is rising and the West is declining. They are also more assertive, determined to correct the perceived humiliations of the past and to secure what they see as China's rightful place in the world. America and China are now locked in a fierce contest for global supremacy. Neither country wants open conflict, but there is deep mistrust and suspicion on both sides. Miscalculations, especially over flashpoints like Taiwan, could trigger a broader and more dangerous escalation. Both powers claim they do not wish to force countries to choose sides, but in reality, each seeks to draw others closer into their respective orbits. Oke, ini menarik guys. Jadi ternyata benar ya bahwa Amerika itu harus cut back. Mereka harus scale back. Mereka akan kurangin begitu banyak spending yang selama ini dia buang ke luar negeri. Dan kemungkinan besar menjadi new normal siapapun presiden yang di Amerika Serikat. Karena apa? Karena nggak bisa lu jalankan negara Amerika Serikat dengan sistem pemborosan, defisit di mana-mana. Ya akibatnya apa? Ya negara bisa jadi kolaps karena krisis moneter. Nah, new normalnya apa nih guys? New normalnya Amerika Serikat ya teman-teman udah lihat dari kemarin kita ada bikin videonya. Amerika Serikat ngurangin pendanaan yang dia sumbangin ke UNDP, ke UNICEF, ke BBB, ke WHO. Jadi bukan cuma soal tentara nih. Jadi banyak hal di dunia ini yang selama ini Amerika Serikat jadi pahlawan. Bantu menciptakan vaksin lah, kasih bantuan lah ke negara Afrika yang miskin lah, kasih bantuan lah ke negara Indonesia lah yang gak bisa ngatasin penyakit-penyakit malaria, diabetes dan lain sebagainya. Itu berkurang. Jadi udah gak bisa lagi mengharapkan bantuan dari Amerika Serikat. Termasuk teman-teman yang hobinya nyari S2, program beasiswa ke Amerika Serikat, harus berharap dan bersiap itu akan hilang. Nah dari situ Perdana Menteri Lawrence itu juga bilang bahwa dengan penurunan peran Amerika Serikat di market dunia, di bumi ini, yang terjadi apa? Ternyata ya Cina bangkit.
Kenapa? Suka tidak suka, Cina itu diuntungkan immensely kalau kata Lawrence Wong. Sangat-sangat diuntungkan, begitu luar biasa. Kenapa? Karena ketika Amerika Serikat semakin kaya, punya duit membiayai angkatan lautnya, punya duit membiayai kestabilan ekonomi dunia, punya duit buat ngasih utang ke negara-negara miskin. Sehingga negara-negara miskin bisa berjaya. Negara-negara ini kemudian bisa beli barang-barang made in China. Jadi Cina ini sangat-sangat diuntungkan. Bukan cuma itu, Cina juga sangat diuntungkan karena begitu banyak pabrik yang pindah dari Amerika Serikat ke Cina. Menciptakan lapangan kerja, membawa dolar, dan memberikan transfer pengetahuan dan teknologi. Jadi suka nggak suka, Cina sangat-sangat diuntungkan dari Amerika Serikat. Makanya mitra terbesar, mitra dagang terbesar Cina itu adalah Amerika Serikat. Sampai sebelum terjadinya perang tarif ini ya guys. Dan ini kemudian membawa generasi muda Cina itu menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih dominan. Dan mereka yakin mereka bisa membawa Cina menuju puncak kejayaannya di kolong langit ini. Karena selama ini dia tidur. Jadi istilahnya orang suka bilang hidden dragon ya. Atau sleeping dragon. Jadi naga tidur mereka ini selama ini. Tetapi generasi muda Cina ini bagus nih. Sekarang para pemuda di sana itu sudah mulai punya semangat, motivasi bahwa ini adalah saatnya mereka bersatu padu mengembalikan kejayaan Cina. Jangan mau lagi Cina itu dipermalukan di dunia ini. Dibully istilahnya. Makanya teman-teman lihat ketika Donald Trump mencanangkan perang tarif, Liberation Day, semua negara ingat ya berlomba-lomba untuk jilat pantat Donald Trump. Ampuni kami Tuan Raja yang mulia. Belas kasihanlah untuk kami Tuan Raja Donald Trump. I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. Kissing my ass. Kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. Nah itulah realita dunia ini. Tetapi Cina tidak begitu. Oh lu ngasih gua tarif. Gua naikin juga tarif buat negara lu. Lu naikin lagi, gua naikin lagi. Lu jual, gua beli. Itu. Jadi Cina udah tidak lagi malu-malu kucing. No. Ini naga tidur siap lagi bangkit. Sebentar lagi naik nih ke dunia nih, ke permukaan nih. Dan suka gak suka ya, ada istilah di Cina itu dalam satu gunung tidak boleh ada 2 harimau. Pasti akan terjadi konflik. Nah ini bocoran yang paling bagus, ini bocoran yang paling kuat. Pemimpin dunia ya, Lawrence Wong. Negara paling kaya di Asia Tenggara. Per kapita nih kita ngomong. Itu membocorkan, dia kasih bocoran nih. Bahwa di kulit, di permukaan, Amerika sama Cina ini ngomong, lu gak usah pilih kubu, lu netral aja. Kita tidak memaksa lu buat memilih salah satu di antara kita. Tetapi in reality, each seeks to draw others closer into their respective orbits. In reality, negara-negara ini di belakang layar ditekan untuk memilih lu belain siapa. Lu berada di pihak mana, lu mau jadi budak siapa. Ini kode nih. Ini kode Lawrence Wong. Jadi dari sini gue lihat video ini dibikin sama Lawrence Wong itu bukan buat rakyat Singapura. Video ini dibikin Lawrence Wong buat presiden Indonesia, buat presiden Thailand, buat presiden Vietnam, buat presiden Malaysia, Perdana Menteri di sana. Bahwa gue tahu lu semua lagi pada acting, gue tahu di belakang layar lu udah ditelepon, lu sudah ditekan sama Amerika Serikat. Lu sudah ditekan sama Cina, lu harus bersumpah setia kepada salah satu negara itu. Nah ini kode nih, ini kode yang dia lagi kirimkan kepada kita. In reality, di belakang layar, Lawrence Wong sudah diteror. Ini kode, in reality. Di sini udah bisa artikan lah, berarti Prabowo sekarang lagi ngapain tuh? Keringat dingin? Karena kita ngomong reality, ini Lawrence Wong secara tidak langsung membocorkan rahasia negara nih. Di belakang layar, lu udah harus pilih negara lu mau jadi budak Amerika atau budak Cina. Istilahnya Lawrence kan sangat-sangat politis ya. Memilih kubu gitu. Enggak. Lu tuh cuma bisa memilih jadi budak siapa. Menarik. Ini udah ngomong rahasia perusahaan. Jadi dia ngebongkar rahasia negara Singapura nih. Ini cukup mengerikan ya teman-teman kalau misalkan kita dengar ini ya. Jadi seolah-olah emang dunia ini tuh diambang peperangan gitu kan.
Ini nggak tahu karena memang saya sering nonton hal seperti itu atau memang kondisinya saat ini dunia memang lagi seperti ini ya. Karena memang berita-berita yang saya dapatkan pun selalu tentang bagaimana negara ini atau dunia ini tengah menghadapi perang dunia ketiga, kekacauan yang terjadi tengah mendekati perang dunia ketiga. Disampaikan juga bahwa saat ini kemungkinan besar ya seluruh pemimpin dunia tengah mendapat teror ataupun pilihan yang menyulitkan. Amerika ataupun Cina meskipun seolah-olah baik-baik saja, tapi di belakang mereka itu kan yang dikatakan tengah mempersiapkan kubu mana yang akan memilih mereka atau mempersilahkan nih negara-negara mana saja yang akan memilih mereka. Misalkan ke Indonesia, Perdana Menteri Singapura meyakini bahwa seluruh negara termasuk Indonesia sudah menerima telepon ataupun panggilan di belakang layar, entah itu oleh Amerika ataupun Cina, untuk segera menentukan pilihannya untuk memilih Amerika ataupun berkubu ke Cina gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa Indonesia ada di posisi netral ya, non-blok gitu kan, tidak blok manapun. Jadi untuk menghadapi perang ini dianggap Indonesia sudah tidak bisa lagi berada di posisinya seperti saat ini, posisi netral ataupun non-blok seperti saat ini. Indonesia harus menentukan kita ada di posisi mana, gitu kan? Ada di posisi mana untuk menghadapi perang yang akan datang, gitu kan? Kalau misalkan milih Amerika berarti kita musuh dengan Cina. Kalau milih Cina berarti kita musuh dengan Amerika. Tapi ya kembali lagi, seperti saat kita memberikan solusi, teman-teman pasti sering lihat gitu kan, kayaknya kok gampang banget ketika orang-orang konten kreator ataupun YouTuber memberikan solusi tentang bagaimana menjalankan tata kepemerintahan gitu kan. Tapi saya yakin ketika mereka berada di posisi pemerintahan, pilihannya tidak segampang itu. Dan apa yang mereka bicarakan tidak semudah itu diterapkan di tata kepemerintahan karena akan ada banyak sekali pertimbangannya. Gitu. Nah, begitupun juga dengan kekacauan ini. Kalau kita sampaikan seolah-olah mudah banget gitu kan negara ataupun dunia ini menghadapi kekacauan ataupun peperangan atau perang dunia ketiga. Bukan berarti itu tidak akan terjadi. Bisa saja itu terjadi. Bahkan dalam waktu dekat gitu kan. Dan tanda-tandanya memang sebelumnya pun diawali dengan perang dagang ataupun perang ekonomi seperti ini, selalu seperti ini. Tapi apakah memang sedekat itu, semudah seperti yang sering dibicarakan banyak orang? Masih ada banyak pertimbangan yang akan dilakukan oleh para pemimpin negara saat ini. Karena mereka akan tahu bagaimana ruginya jika mereka memulai itu semua saat ini. Gitu kan. Bisa jadi mereka yang memulai ini pertama akan menjadi negara yang paling tertinggal di kemudian hari setelah selesai perang dunia ini. Nah, kembali lagi ke Amerika, apa yang terjadi jika Amerika tidak menjadi polisi dunia atau penjaga perdamaian dunia? Dianggap Cina pun negara yang paling mendekati Amerika itu tidak akan mampu menggantikan peran Amerika sebagai polisi dunia atau penjaga perdamaian dunia. Nah, pilihannya sederhana. Kita akan bertahan dengan ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan standar-standar yang diberikan oleh Amerika saat ini, atau kita akan memulai dengan cara baru. Selalu akan ada cara baru ketika cara yang satu sudah tidak digunakan dan tidak dipakai lagi. Percaya itu. Oke, untuk saat ini mungkin China tidak bisa menggantikan. Tapi percaya atau enggak, bakalan ada sesuatu bahkan lebih daripada sekadar China ataupun polisi dunia yang akan menggantikan peran Amerika saat ini. Terlepas dari apapun itu. Di sini Lawrence Wong bilang bahwa dunia saat ini berada di tengah-tengah masa transisi yang berantakan. Jadi secara global tatanan dunia yang selama ini diciptakan oleh Amerika Serikat perlahan-lahan hancur guys, it's crumbling. Dan persaingan antara China dan Amerika Serikat akan menentukan landscape geopolitik kita nih di tahun-tahun yang akan datang. Yang mengerikan menurut Lawrence, nobody can tell, jadi nggak ada yang tahu ini akan separah apa kehancurannya, separah apa kekosongan kekuasaan. Ingat ya, ketika kekuasaan sebagai polisi dunia, tadi dia bilang loh, the word policeman, itu kosong, sebetulnya detik ini tidak ada yang bisa mengisi posisi itu. Amerika udah gak mau lagi jadi polisi dunia. Dan dia bilang dengan sangat jelas, Cina pun tidak sanggup untuk ambil alih posisinya Amerika Serikat. Cina tidak sanggup dan gue yakin Cina pun tidak akan mau. Kenapa? Sekarang kita bilang kan Cina berkuasa, Cina hebat, banyak orang yang muja-muja kalau Cina perang dengan Amerika, Cina menang. Enggak juga. Mungkin Cina bisa menang kalau tembak-tembakannya di Laut Cina.
Dia punya kapal induk di sana. Tetapi apakah Cina beroperasi di Rusia? Apakah Cina beroperasi di Eropa, di India, di Afrika, di Timur Tengah, di Amerika Selatan, di Amerika Tengah seperti daerah operasional tentara Amerika Serikat? Bahkan Amerika Serikat aja punya tentara di Alaska dan Antartika. Itu realitanya. Apakah Cina bisa lakukan itu? Tidak. Ya memang kalau tembak-tembakannya di Laut Cina Selatan ya dia menang. Memang armadanya paling besar di sana. Tetapi Cina tidak punya armada di Amerika Latin. Tidak punya armada di Eropa, di Timur Tengah. Tidak ada. Jadi apakah Cina bisa mengisi kekosongan itu? Tidak. Tidak ada yang sanggup. So apa yang terjadi ketika posisi penguasa dunia, world policeman itu kosong? Nggak ada yang tahu. Dan akibatnya apa? Negara akan semakin banyak yang menuju kekacauan. Karena sudah tidak ada lagi nih yang bisa diandalkan. Contohnya ya Singapura sangat mengandalkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Sangat mengandalkan Amerika Serikat itu menjadi penguasa dunia. Karena Singapura bergantung dengan perdagangan dunia. Ya dunia kalau mana-mana aja ya dia cuan. Sekarang nggak ada tuh posisi itu. Nggak ada yang ambil alih. Dan Cina pun tidak sanggup sebetulnya buat ambil alih. Bangkrut Cina. Gue yakin bangkrut tuh. Cina kalau tiba-tiba buka pangkalan militer di Australia, buka pangkalan militer di Jerman seperti Amerika Serikat. Cina buka pangkalan militer di Jepang, di Okinawa seperti Amerika Serikat. Cina buka pangkalan militer di Timur Tengah. Ada di Israel, ada di Jordan, ada di Arab Saudi. Bangkrut itu Cina. Jadi Cina juga nggak bisa ambil alih posisi superpowernya Amerika Serikat detik ini. Mereka pun gak sanggup. So dunia harus siap nih guys. Di era baru yang akan penuh dengan kekacauan. Bayangannya gini aja. Ini kan dalam konsep planet bumi. Bayangan paling gampang itu dalam konsep kelurahan kamu. Atau perumahan tempat kamu tinggal. Kalau tiba-tiba gak ada satpam, gak ada hansip, tidak ada polisi, tidak ada tentara, apa yang akan terjadi? Lu jawab sendiri aja. Itu yang sedang dirasakan oleh Lawrence Wong di rumah kecilnya yang namanya Singapura. Menarik ini guys. Pantesan orang Singapura banyak yang gelagapan nih, ngirimin video-video ke kita nih. Next. There is palpable anxiety over reliance on US military support, and European countries are fundamentally rethinking their defense postures. France has raised the idea of extending its nuclear umbrella to other European partners, for example. Poland has expressed interest in acquiring access to nuclear weapons, and Germany's Bundestag has voted to exempt defense spending from its fiscal rules. These are not minor shifts. They reflect a deeper and more fundamental realization in Europe that the post-Cold War peace dividend is over, and Europe must now reinvest in its own defense and resilience. In Asia, these developments are being watched just as closely. The former Japanese Prime Minister Fumio Kishida once warned that Ukraine today may be East Asia tomorrow. That warning carries greater weight and urgency today. Jadi bener guys, yang gue bilang di awal ya, arah pembicaranya kayaknya tentang kekuasaan militer lah di dunia ini. Ternyata bener, ini di terakhir nih ngomong nih Lawrence Wong. Jadi memang ada kekhawatiran nih mengenai ketergantungan negara-negara lain, khususnya negara barat, terhadap kekuatan militernya Amerika Serikat. Dia kasih contoh Perancis nih. Perancis itu salah satu negara yang kuat lah di NATO ya, di Eropa. Dulu sangat bergantung dengan Amerika Serikat, tetapi saat ini mereka mulai memperluas kerjasamanya ke banyak negara. Contoh lain Polandia. Kini udah minta akses untuk memperoleh senjata nuklir. Contoh lain dia kasih contoh, Jerman, Bundestag, DPR-nya yang ada di Jerman itu udah minta untuk menambah budget militer mereka, melanggar undang-undang mereka bahkan. Karena mereka dilimit supaya nggak kembali ke era Hitler, mereka dilimit spending military budgetnya itu. Sekarang harus ditambah. Kenapa harus ditambah? Kenapa negara-negara ini tiba-tiba, Polandia contoh, minta akses buat punya senjata nuklir? Simple aja. Lawrence Wong mengutip perkataan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Fumio Kishida bilang, Ukraine today maybe is Asia tomorrow. Tomorrow itu besok guys, bukan 1000 tahun lagi. Tomorrow itu besok. Ukraina hari ini bisa terjadi di Asia Timur besok. Dan kata-kata ini, saat ini, detik ini memiliki kekuatan nih, memiliki bobot dan urgensi yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena menurut Perdana Menteri Lawrence Wong, by the way, intelijennya Singapura itu kuat sekali loh guys, termasuk yang paling kuat di Asia.
Gue yakin dia punya data yang sangat valid bahwa Lawrence Wong sudah mengantisipasi akan terjadi perang besar di Asia Timur. Apa yang terjadi di Ukraina hari ini bisa dan kemungkinan besar akan terjadi di Asia Timur. Asia Timur itu siapa? Kita kan Asia Tenggara. Asia Timur itu maksudnya Cina dengan Taiwan atau Cina dengan Korea Selatan. Suka gak suka kalau Cina nyerang Taiwan, udah pasti efeknya ke kita juga, Laut Cina Selatan. Menarik nih guys, menarik nih. Perdana Menteri Singapura sudah melihat dunia bergerak ke arah Perang Dunia III. Tidak pernah bahkan ya, seorang Perdana Menteri di Singapura yang selalu biasanya sopan santun, hati-hati dalam berkata-kata, bisa sekhawatir ini, bisa sebelak-belakan ini, soal dia ditekan, soal Perang Dunia III, soal posisi Amerika yang melemah. Berani ngomong majikannya melemah loh. Hebat. Teori itu mengatakan bahwa sebuah negara tidak bisa mencapai 3 tujuan secara bersamaan. Tujuan itu ada 3. Yang pertama apa? Interdependence of economy. Jadi maksudnya saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, keamanan ekonomi. Yang ketiga, itu persaingan geopolitik. Jadi negara-negara itu tidak bisa menang secara geopolitik, tidak bisa juga aman secara ekonomi, tetapi pada saat yang sama ekonominya masih bergantung ke negara lain. Tidak mungkin. Jadi 3 hal ini tidak mungkin bisa terjadi di saat yang sama. Mereka harus pilih 2 maksimal. Contohnya gampang. Teman-teman pernah dengar, ini gue mau jelasin ya supaya lu ngerti apa maksudnya Trilemma Economics Theory. Teman-teman tahu, pernah dengar yang namanya Uni Eropa, bahasa Inggrisnya European Union, tahu ya? Di situ ada Polandia, ada Italia, ada Jerman. Nah, itu dibentuk setelah terjadinya Perang Dunia II. Mata uangnya jadi 1, euro. Berhasil atau enggak? Berhasil. Eropa itu hobinya perang. Ada perang Punik zamannya Napoleon, ada perang Inggris, ada perang di Italia, ada perangnya si Bismarck dan lain sebagainya, sampai kemudian naik level perang Prusia lah, dan kemudian perang Dunia II antara Jerman dengan negara-negara di sekitarnya, dan kemudian jadi perang dunia ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ kemudian orang-orang Eropa itu berkumpul, gimana sih supaya kita nggak saling bunuh lagi nih orang Eropa ini. Ya udahlah, kita bikin deh negara kita itu saling bergantung secara ekonomi sehingga kita nggak bakal saling bunuh. Soalnya kalau gue bunuh lu, nanti gue nggak dapet beras dari lu. Kalau gue serang si X, gue nanti nggak punya batu bara dari lu. Karena gue butuh PLN, butuh listrik. Itu yang diciptakan oleh Uni Eropa. Dan terbukti berhasil? Berhasil. Sekarang sejak tahun 1945 sampai sekarang itu tidak ada lagi perang di Eropa. Padahal di Eropa itu takdirnya setiap 10 tahun sekali itu perang. Perang. Tapi sejak 1945 sampai detik ini nggak ada lagi yang namanya perang-perangan. Itu realitanya. Jadi berhasil nggak? Berhasil. Jadi ternyata saling ketergantungan ekonomi itu bisa menciptakan situasi geopolitik yang lebih damai, tenang. Jadi trilemma ekonomi itu 2 tercapai. Tetapi apakah tercipta keamanan ekonomi? Tidak. Jadi ekonominya juga tidak aman. Karena apa ya? Karena dia bergantung. Tapi kalau dia tidak menggantungkan stabilitas ekonomi dia, yang terjadi apa? Dia akan berpikir bagaimana menaklukkan negara lain untuk mendapatkan batu baranya. Bagaimana Indonesia berpikir untuk menguasai Australia supaya menguasai daging sapinya. Ya dong. Tapi dengan menciptakan situasi bisnis yang kondusif, saling bergantung, apa yang terjadi ya negara-negara ini, oke, lu supply gua ini, gua kasih lu itu. Nah jadi Lawrence Wong kasih contoh yang sangat baik. Karena 3 itu gak bisa koeksis bersamaan, gak mungkin. Gak mungkin negara itu yang saling tergantung ekonominya dan sangat tahan, sangat kuat ekonominya, bisa terjadi ketika terjadi ada isu atau masalah geopolitik. Ada ketegangan di situ. Ada kompetisi geopolitik, nggak bisa. Tetapi dalam 50 tahun terakhir ya itu bisa terjadi. Kenapa? Karena geopolitical tension, persaingan geopolitik itu hilang, nggak ada. Makanya orang merasa nyaman, saling berdagang satu sama lain. Merasa tenang, merasa percaya. Karena hilang tuh satu unsur yang namanya ketegangan geopolitik. So negara-negara bisa merasa tenang, berdagang satu sama lain, saling menggantungkan ekonominya satu sama lain, tanpa perlu memikirkan tentang political tension. Dia nggak perlu berpikir, oh ini negara hobinya, oh ini negara nuklir, oh ini negara, nggak ada itu. Dagang is dagang. Makanya teman-teman jangan kaget. Kalau lu bicara nih 10 tahun yang lalu, listrik di Jerman dari mana? Dari Rusia. Tapi detik ini orang Jerman salaman sama Rusia pun ogah. Tapi zaman dulu Jerman ya sangat bergantung dengan Rusia.
Mereka bisa lakukan itu karena tidak ada geopolitical tension. Salah satu unsur dari trilema ekonomi teori itu. Nah, karena sekarang timbul ketegangan politik dan negara-negara mulai tidak lagi merasa aman secara ekonomi, maka akan semakin banyak pemerintah negara-negara yang menggunakan instrumen ekonomi mereka seperti Donald Trump ini, menggunakan instrumen ekonomi yang namanya tarif untuk kepentingan nasional dia, bukan lagi untuk kepentingan market, menciptakan perdagangan dunia yang nyaman, yang stabil, tidak. Tetapi akan semakin banyak negara-negara yang mindsetnya adalah yang penting negara gua aman dulu. Yang penting negara gua sustain dulu. Yang penting gua ketahanan pangan, gua ketahanan energi, gua ketahanan ekonomi. Gua tidak mau bergantung dengan negara lain. Bahaya nih karena udah geopolitik udah makin ekstrim. Akibatnya apa? Negara semakin fasis, makin nasionalis. Dan dia akan semakin mengungkung dirinya sendiri. Itulah yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Itu kesimpulan yang gue tarik nih dari pembicaraan dengan Lawrence Wong nih. Ini menurut gue betul dan ini sedang terjadi. Dan itu juga terjadi di mana-mana. Di Indonesia pun begitu. Faktanya teman-teman kalau lihat berita kemarin ada negara Malaysia. Rakyatnya itu kelaparan. Panen beras gagal. Harga beras naik drastis di sana. Di Jepang harga beras itu udah di atas 100.000 per kilo. Gila gak? Malaysia kesini tergopoh-gopoh. Menangis seperti pengemis. Minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran. Kasihan kami mau makan Menteri Amran. Lalu apa yang dilakukan Menteri Amran? Ya tentu saja ya dia membela kepentingan bangsa kita. Seperti teori yang dikatakan oleh Lawrence Wong ini. Dia udah memprediksi masa depan nih. Ya tentu saja ya. Pemerintah kita itu bilang, menteri, sorry banget kita memprioritaskan perut rakyat Indonesia dulu. Sorry banget, ini juga kejadian loh, di India juga gitu. Dulu kita sempat mau impor, tapi negara-negara seperti India menutup stok beras mereka. So itu dilakukan sama kementerian kita. Jadi di situ lo bisa lihat ya jadi kenyataan apa yang dibilang Lawrence Wong. Tetapi ya berbahagialah rakyat Malaysia. Karena ternyata Presiden Prabowo memiliki belas kasihan ya. Tetapi poin yang gue mau bilang di sini apa? Bahwa memang betul negara-negara makin memikirkan tentang dirinya sendiri. Kalau dulu mereka masih oke lah impor daging dari Australia, oke lah impor jagung dari luar negeri, oke lah impor beras dari Thailand, dari Vietnam, dari India. Tapi sekarang negara-negara udah makin mengungkung dirinya. Yang penting rakyat gue makan dulu. Yang penting rakyat gue ada listrik, ada energi. Gue harus jaga sumber energi gue. Gue harus jaga bahan pangan gue. Itu realita. Ya jujur aja nih gue ya, kita ini harus bersyukur. Kenapa? Karena ramalan politik ini menjadi kenyataan. Lu bayangin kalau stok beras kita hari ini kosong. 280 juta orang harus dikasih makan. Ya kali lu minta ke Singapura dikasih. Atau ke Malaysia aja pusing kasih makan rakyatnya. Makanya kan dari kemarin tuh banyak orang mengkomplain program food estate lah atau apalah. Ya suka gak suka, memang walaupun programnya kita gak bisa bilang 100% berhasil juga. Kita suka gak suka, memang kita harus lakukan itu. Karena dunia sedang bergerak menuju krisis pangan. Apa jadinya kalau kita gak bisa kasih makan ratusan juta penduduk? Oh ya ngeri banget, ini banyak mulut yang harus dikasih makan. Strategik, menurut gue ini salah satu hal yang strategik dan memang harus berhasil. Ya kita beruntung ya menteri yang naik itu ya model-model Menteri Amran inilah yang memegang bisnis pertanian, mengembangkan industri pertanian di Indonesia. Jujur menurut gue salah satu menteri yang capable ya Menteri Amran nih. Bukan menteri abal-abal tuh kayak toko sebelah tuh yang hobinya Indonesia gelap, oh bagus gitu, lu aja yang gelap. Atau oh Indonesia rakyatnya kabur ke luar negeri, ya kabur aja dulu. Gak usah balik lagi ke sini. Siapa lu? Kita gak butuh lu. Kacau negara ini kalau semua menterinya cap kaki lima model begitu. Tetapi Menteri Amran ini ya syukurnya ya programnya kita bisa bilang berhasil. Ya mungkin tidak bisa memuaskan semua orang lah, udah pastilah. Tapi ya kita bisa bilang kalau Malaysia aja sampai mengemis beras ke Indonesia, berarti ada sesuatu yang salah dengan manajemen pemerintah Malaysia, manajemen pangan di Malaysia. Ada yang salah di situ dan ada yang benar dengan sistem manajemen pangan yang ada di Indonesia. Ya itu fakta aja. Ya kalau enggak Malaysia mengemisnya ke Thailand dong, ke Vietnam dong. Ya dia minta ke Indonesia kenapa? Karena dia udah lihat Indonesia berkelimpahan. Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas berasnya. Wih, boleh juga nih. So kita lihat guys. Tahun 1965, seingat gue itu tahun dimana terjadinya transisi G30 SPK itu. Kenapa Lawrence Wong tiba-tiba ngomong 1965 ya? Anyway, dia bilang gini ya, perkembangan global saat ini dunia sangat mengkhawatirkan. Terutamanya bagi kemakmuran Singapura.
Karena pada dasarnya ya, negara Singapura itu sangat-sangat bergantung sebagai negara jasa menjadi hub perdagangan dunia, hub finansial dunia. Negara Singapura sangat bergantung pada tatanan global yang stabil. Dan tatanan global yang stabil ini bisa terjadi karena ada negara yang superpower yang mengontrol semuanya dengan aturan main yang dibentuk, di-shape oleh satu negara itu. Tetapi sekarang kita udah lihat negara itu menghilang dan gak ada negara lain yang bisa take over. Artinya tidak ada lagi satu pemain tunggal. Di mana-mana orang lebih seneng kalau permainannya itu lebih teratur, lebih tertib. Ada satu yang bikin aturan, kita sepakati bersama. Tetapi sekarang kita sudah masuk di era tidak ada lagi pemain tunggal, peraturan tunggal. Semua orang akan bermain dengan gayanya dan caranya sendiri. Ini bahaya. Dan karena hal ini sudah pasti akan terjadi menurut Lawrence Wong, Singapura tidak bisa menjadi pasif. Cuman penonton, pengamat yang diam aja. Tetapi Singapura harus merespon dengan tangkas, dengan gesit, dan harus bergerak secara aktif menentukan nasib mereka sendiri. Hebat. Ini kode keras bahwa Singapura siap bergerak dan akan bergerak. Artinya teman-teman akan melihat Singapura yang sekarang jauh berbeda dengan Singapura 20 tahun yang lalu. Di sini juga udah kasih kode. Singapura saat ini jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih mampu dibandingkan Singapura di tahun 1965. Lu udah ngerti dong maksudnya apa? Indonesia hari ini apakah masih sama dengan Indonesia di tahun 1965? Yang seorang presiden bisa jatuh hanya karena setuju menjatuhkan negara itu. Nyambung gak lo yang mau dibilang Lawrence Wong ini? Tadi dia udah bilang, realistically dia bilang. In reality, mereka di belakang layar para pemimpin ini ditelepon, ditekan, ditodong, ambil posisi. Artinya guys, Singapura siap diserang. Dia mau ambil posisi nih. Dia gak mau lagi jadi pemain yang netral. Dia mau bergerak. Dan dia tahu udah mulai banyak pergerakan di bawah. Kalau menurut kalian guys, ini gue nanya dari hati ya. Artinya nih, kalau Lawrence Wong aja udah ditodong pistol nih. Dia ngomong in reality. Kita ngomong real nih. Indonesia menurut lo sebaiknya jadi budak Amerika Serikat atau jadi budak Cina? Lo harus ambil keputusan. Lo akan pilih yang mana? Oh enggak pak, Indonesia politiknya bebas aktif. Ini bukan dunia fantasi guys. Ini yang mau dibilang sama Lawrence Wong. Be realistis. Udah gak bisa lagi lo menjadi orang yang pasif, penonton, netral. No, lu harus respon dengan tangkas. Lu harus aktif bergerak. Lu harus berani ambil posisi. Dan artinya Singapura udah menentukan nih. Geraknya mau kemana nih. Ya gue sih bisa tahu sih Singapura arahnya kemana. Dengan kode-kode yang dari tadi Lawrence Wong bilang. Kalau Lawrence Wong jawabannya baik. Dia kan gayanya gaya politisi. Tadi gue bilang, milih ikut kubu siapa? Lu pilih ikut siapa, posisinya di mana, gitu nggak ada gitu lu. Real aja. Jadi budak siapa? Negara Indonesia harus jadi budak siapa? Menurut kalian yang mana? Dan kalau Indonesia sudah menentukan posisinya, menurut kamu Indonesia sudah siap belum masuk ke era perang dunia 3? Siap dari segi energi. Mati lampu nggak kita? Kalau terjadi perang dunia 3. Siap dari segi teknologi informasi. Handphone lu masih bisa dipakai nggak kalau terjadi perang nuklir? Oke, nah intinya teman-teman keren banget ya isinya ya, ataupun pendapat ataupun argumennya itu sangat keren banget, sangat masuk akal. Dan bagaimana cara Om Benik ini menerjemahkan pendapat daripada perdana ataupun pidato ataupun sebuah video dari Perdana Menteri Singapura menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu kan, diterjemahkan dan argumentasinya sangat luar biasa. Tapi kembali lagi, tadi ada pilihan nih, keren juga nih. Umpama nih kalau misalkan kita harus dihadapkan dengan satu pilihan. Perang dunia ketiga di depan mata. Dan posisi kita tidak mungkin menjadi negara yang non-blok lagi atau negara yang netral lagi. Coba kalau kamu yang menentukan, pihak mana yang akan kamu pilih? Amerika ataukah Cina? Atau mungkin pilihan ketiganya adalah Rusia. Nah, atau misalkan harus ada pergantian
yang menjaga keamanan atau sebagai polisi dunia? Pilihan kalian nih. Kalian akan tetap bertahan dengan posisi saat ini, Amerika yang menjadi penjaga perdamaian dunia ataupun polisi dunia, ataukah kalian setuju jika China menggantikan itu semua? Kembali lagi tadi kan Om Benika bilang kalau misalkan bahkan China pun tidak akan sanggup kalaupun China mengerahkan semua kemampuannya seperti yang dilakukan oleh Amerika. China akan bangkrut. Tapi kita tidak tahu, sekarang eranya teknologi gitu kan. Mungkin suatu saat nanti peran kapal induk, perang pesawat-pesawat ataupun jet-jet tempur saat ini, mungkin itu akan dianggap sebagai barang jadul, barang lama gitu kan. Sekarang jet tempur digantikan dengan drone. Sekarang kapal induk, mungkin suatu saat akan yang menggantikan entah itu dengan apapun. Ataupun kekuatan laut akan digantikan dengan banyak hal gitu kan. Dan itu bukan berarti hal yang tidak mungkin terjadi. Peran kapal induk, peran penjaga-penjaga laut yang selama ini dilakukan oleh Amerika mungkin saja digantikan dengan sesuatu yang lebih canggih oleh China dan memerlukan biaya yang tidak semahal yang dilakukan oleh Amerika. Itu mungkin saja terjadi. Oke, tapi kembali lagi, beberapa hal saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Om Benix ini. Sekali lagi isinya sangat luar biasa, keren banget. Sisanya saya kembalikan ke kalian, seperti apa pendapat kalian. Yuk kita lanjutkan di kolom komentar. Siap teman-teman, terima kasih banyak udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya Dandi Senap pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.